time. Don't leave me here high and dry. Oh. Hello, Humin, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih udah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file seperti biasa tentang perkembangan jiwamu saat ini. Seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause ya video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Di file 1 kita ada ini ya, box. Oke, di file yang kedua ada backpack. Di file yang ketiga ada ini, shopping chart. Oke, sampai jumpa di file kalian. Hello, file 1, box. Oke, kita lihat perubahan apa ya. Perkembangannya bagaimana? Di sini ada Ten of Swords in reverse. Ada Seven of Pentacles. Terus ada Nine of Cups in reverse. Sama ada King of Pentacles. Oke. Jadi di sini sih ya, kalau misalnya ada Ten of Swords berarti memang kalian ini sedang ada di masa-masa recovery atau regenerasi. Jadi mungkin sel-sel DNA di dalam tubuhnya udah udah digubrak-gabruk habis-habisan kemarin-kemarin. Jadi sekarang ketika kalian sadar kalau misalnya seadanya kalian itu orang yang spiritual gitu kan, akhirnya jadinya lebih kuat lagi gitu loh. Sekarang lagi masa-masanya healing, masa-masanya recovery dari ya pembayaran karma-karmanya gitu. Walaupun memang lagi masih ada di mode-mode survival ya, masih ada di mode-mode bertahanan diri karena memang ujiannya juga lumayan berat, lumayan banyak gitu. Ya, jadi healing sih, sekarang lagi healingnya gitu. Karena kemarin painful banget ya, menyakitkan sekali gitu di ubrak-abriknya gitu kan. Mungkin sampai sekarang juga masih ada ubrak-abrik, cuma karena kalian udah tahu cara nanganinnya jadi nggak terlalu berat gitu. Terus di sini kalian tuh lagi kayak nanam sesuatu ya, jadi nanti hal-hal baik yang udah kamu lakukan itu bakal bisa dibalas. Dan sekarang tuh lagi kayak tinggal metik hasilnya gitu dari kesabaran kamu yang berkepanjangan ya gitu. Terus kamu juga ngejaga energi kamu juga dengan baik. Terus kamu juga bekerja keras. Terus intinya planning kamu juga udah kamu siapkan untuk kedepannya gitu. Jadi ya kamu tinggal metik hasilnya aja sih kayak gitu. Terus di sini juga ada Nine of Cups in reverse. Berarti kamu ngerasa kayak walaupun seandainya sekarang udah masa-masa healing, tapi belum memenuhi sama sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ngerasanya sekarang oke, healing, emang gak seberat kemarin, tapi ya nggak memenuhi juga gitu loh. Jadi kayak memang ada di tengah-tengah gitu loh, healing tapi nggak memenuhi. Misalnya kayak healing dari kekurangan uang dan segala macamnya, memang kekurangan uangnya sih masih belum menghilang begitu aja gitu, tapi ya setidaknya kamu masih bisa survive gitu loh dengan uang seadanya itu misalnya gitu kan ya. Terus kayak yang sekarang juga lagi mager-magernya ya, jadi kayak lagi malesnya gitu. Walaupun lagi healing, mungkin karena kebawa hawa-hawa healing gitu kali ya, pengen kayak istirahat, pengen ya nggak mau deh ngurusin urusan 3 dimensi gitu kan, urusan realita, kayak udah deh gitu. Karena udah terlanjur kecewa sama kehidupan gitu. Jadi ya udah deh, pengen istirahat dulu gitu, lebih ke gitu. Tapi one day gitu, kalau misalnya udah nggak malas lagi atau udah mulai jalan ke depan gitu, healingnya udah mulai kelihatan, nah nanti bakalan jadi provider yang baik ya. Kalian mau laki-laki mau perempuan, kalian bisa ngasilin uang tuh banyak
gitu, karena King of Pentacles ini royal, banyak abundance-nya banyak banget. Jadi nanti mungkin sekarang uangnya nggak terlalu banyak, tapi nanti bisa untuk beli apapun yang kamu mau, terus bisa ngasih ke orang yang memang kamu kehendaki juga tanpa ada rasa nggak enak atau tanpa ada rasa kayak ya ngasih gitu. Jadi nggak ada dengan secure kamu gitu loh, kayak gitu. Terus di sini kita nemuin apa lagi? Am I getting enough rest to restore my energy and fully show up to my life? Itulah tadi ya aku bilang kamu lagi malas-malasnya. Karena mungkin kamu gak banyak istirahat ya. Kayak yang mungkin kalian ada di pekerjaan atau di situasi yang kalian tuh 24 jam tuh kayaknya kepikiran mulu gitu. Kayak yang capek bawaannya gitu. Mungkin kalian kerja sampai minggu atau gimana gitu kan. Di hari weekend kalian masuk. Jadi kalian belum dapet istirahat gitu. Makanya sekarang udah kayak egois aja gitu, mikirin diri sendiri, biarin lah males gitu kan, gak usah terlalu total kayak gitu. Jadi untuk pesannya sendiri sih ya, pokoknya badan kamu itu adalah badannya kamu tuh mesinnya kamu, kendaraannya kamu gitu loh. Jadi harus pintar-pintar ngeh yang kalau misalnya ngerasain apa, terus kayak kurang tidur atau gimana, terus kayak yang intinya kalau emang udah capek istirahat gitu. Mungkin kalian bisa, di sini kan ada take a bath, put on some lavender essential oil. Jadi kalian bisa mungkin ada alternatif mandi pakai lavender oil gitu kan, lavender oil. Terus kayak yang misalnya tidur lebih awal, terus kayak yang kalau misalnya kalian bisa mandi dengan lavender terus tidur lebih awal, itu pasti badannya bakalan berterima kasih banget sama kalian yang melakukan itu kayak gitu. Jadi kalian harus afirmasiin semakin saya memberikan kesempatan untuk istirahat, berarti semakin banyak juga kontribusi saya untuk dunia ini gitu. Maksudnya kayak gitu ya. Ini ada today's mantranya. Ini orang, kalian emang lagi banyak butuh nyantai, istirahat gitu, weekend, terus liburan yang kayak gitu. Terus ini, on whom am I placing blame right now? Jadi di sini pertanyaannya untuk diri sendiri adalah nyalahin siapa nih kita selama ini gitu. Nyalahin diri sendiri atau nyalahin orang lain atau nyalahin semesta yang kok kayaknya ngasih ujian berat banget kayak gitu. Jadi tergantung ini tuh kamu sekarang nanya ke diri sendiri, sebenarnya kamu nyalahin siapa kayak gitu. Nih di sini ada pesannya, seseorang yang menyalahkan orang lain nggak akan memulai pelajarannya gitu. Jadi terus ada orang yang menyalahkan dirinya sendiri adalah orang yang memulai pelajarannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang menyalahkan atau tidak menyalahkan siapapun adalah orang yang menyelesaikan pelajarannya. Jadi intinya kalau kamu misalnya nggak nyalahin orang lain, berarti kalian nggak belajar. Kalau misalnya kalian nyalahin diri sendiri, kalian belajar. Tapi kalau misalnya kalian nggak menyalahkan siapapun dengan kondisi seburuk apapun, berarti kalian menyelesaikan pelajaran dengan baik gitu loh. Intinya mah nerima lah ya gitu. Jadi harus soul actionnya sekarang harus kayak yang ngambil tanggung jawab untuk diri sendiri. Siapa nih yang harus disalahin kayak gitu. Jadi sekarang tuh kayak udah deh bebasin diri kalian kayak gitu ya. Pokoknya kalian harus bisa bebasin diri kalian dari perasaan menjadi korban gitu ya, terus menyalahkan, terus kayak penolakan yang kayak gitu. Jadi kenapa nih? Jadi intinya kalian harus bisa mendengarkan hati kalian lebih clearly lagi gitu ya, lebih jelas lagi gitu. Oke. Ada yang ditransmute energinya, kita lihat ada allowance. The frequency of allowance invites us to be open to whatever comes our way, without judgment, without opinion, without fear, without resistance. Tadi resistance keluar 2 kali. When we allow, the universe becomes our partner in the wondrous dance
of existence expansions. Sudah jelas sekali allowance. Jadi yang kalian butuhin sekarang itu adalah memperluas penerimaan tanpa perlu ngejudge apapun, ngejudge situasi, pendapat orang lain ataupun ketakutan kalian. Pokoknya intinya brutally honest sama brutally acceptance gitu loh. Jadi mempersilahkan universe untuk ambil bagiannya, jangan sampai kontrol apapun gitu. Jadi ini udah bukan saatnya ranah kamu untuk ikut campur ya. Karena kalau misalnya sekarang hidup kalian tuh lagi sulit-sulitnya ataupun sekarang lagi healing tapi kok belum berubah juga. Nah itu tuh bukan ranahnya kamu lagi untuk ngatur segala macamnya gitu loh. Karena namanya sudah dirusak paradigmnya atau sudah di crumbling down nih, runtuh tuh semua beliefs kamu atau pemahaman kamu soal masyarakat atau soal dunia ini. Makanya dari situ universe hancurkan ya, karena universe mau ambil alih gitu loh. Jadi diperkuat lagi diperluas penerimaannya ya, kayak gitu. Sorry kalau misalnya ada noise ya, kayaknya ada orang di luar. Oke, untuk zodiak sendiri sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ini kuat. Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer ya. Untuk earth sign-nya sendiri ini kuat banget ya gitu ya, kuat banget. Jadi sekarang kita lihat juga di sini, kita lihat ininya ya, ininya siapa tuh si ini inisialnya. Di sini ada T, ada O, ada X, ada Z, ada K, ada, kelihatan nggak, ada N-nya 2 kali nih, N-nya 2 kali, ada X, ada D. Ini inisial. Kalau misalnya nggak ada, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Mungkin ambil yang resonate-nya aja, yang menurut kalian resonate. Kalau nggak resonate juga, kalian bisa pilih file lain maksudnya gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk file 1. Semoga menghibur dan semoga juga memang memberi pencerahan juga kalau yang resonate ya. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Hello, file 2 backpack. Oke. Kita lihat ya. Kira-kira perkembangannya sudah sampai mana? Ini ada Judgment, ada Eight of Swords, ada Queen of Cups, dan ada The Hangman. Semuanya nggak ada yang reverse ya. Oke. Jadi untuk perkembangannya sendiri nih, kalian tuh sekarang lagi mungkin ada inner calling ya. Sudah mulai ada inner calling, terus sudah ada mulai kayak ada alarm untuk bangun terus ngadain evaluasi diri, terus awakening juga kayak gitu. Pokoknya intinya sekarang sedang diputuskan nih, kayaknya universe itu lagi, Tuhan tuh lagi mau mempersiapkan kamu gitu kan untuk ke step selanjutnya. Mungkin di kehidupan ini tuh mungkin banyak banget pelajarannya. Jadi dari pelajaran yang satu ke pelajaran yang lain ini lagi disiapin. Tapi sedang memutuskan juga nih bakalan diluluskan atau enggak gitu loh. Jadi sedang dipertimbangkan gitu, karena yang menjadi pertimbangan adalah ini, kamu tuh masih ada dikasih kejadian berulang gitu kan ya, kejadian berulang, dan kalian masih belum bisa nguasain itu kelihatannya ya. Jadi masih ada kayak yang merasa terpenjara gitu kan, maksudnya kayak yang nggak bebas dan lain-lain. Terus kayak banyak banget batasan-batasan yang ada di otak kamu sendiri, negatif thinkingnya itu luar biasa gitu tuh. Terus jadi kayak masih ada mental korbannya, masih ada kayak terjebaknya kayak gitu. Terus kayak nggak ada yang bantuin, kayak ngerasa nggak ada yang bantuin, terus kayak yang nggak punya power sama sekali. Pokoknya intinya victim mentality-nya masih besar gitu loh. Makanya itulah mau ibaratnya mau dinaikin kelas, tapi masih ada yang remedial gitu loh yang aku lihat ya di sini. Karena kalian masih, tadi aku bilang limiting beliefsnya masih kuat banget gitu, masih kejebak gitu. Padahal
kalian tuh sebenarnya ya sama semesta itu mau dibentuk jadi orang yang benar-benar pemaaf, orang yang hangat, atau orang yang care sama sekitarnya, intuisinya juga kuat. Mungkin ada sebagian dari kalian juga yang bakal disiapkan jadi healer gitu loh. Terus kalian juga dibentuk untuk bisa suportif gitu kan, bisa empati. Cuma prosesnya ini emang nggak gampang gitu loh, maksudnya karena kalian dari awal kalian hidup aja itu dibentuk nggak kayak gini gitu loh, dibentuk nggak kayak Queen of Cups gitu. Makanya universe tuh harus kayak yang ngegembleng kalian habis-habisan, jadi biar nanti pikirannya atau beliefsnya itu bisa berubah gitu. Karena ya apa yang ditanamkan dari kecil itu bakal ke bawah sampai dewasa kan. Dan kalau untuk sampai dewasa harus diubah seketika drastis itu kayaknya perlu waktu gitu loh. Makanya ini masih ada victim mentality-nya, ya nggak mungkin bisa sampai ke Queen of Cups gitu kalau misalnya seandainya kalian nggak ngambil langkah gitu, atau kalian nggak ibaratnya mengurangi efek negative thoughts atau negative thinkingnya kalian kayak gitu. Ini kalian dicetak mau dicetak jadi kayak gini nih, masih ada yang remedial gitu loh. Jadi untuk perkembangan jiwanya nih Pile 2 ini kalau kita dibagi rapot nih masih ada ininya ya, masih ada remedial sedikit-sedikit gitu loh, yang jadi masih dipertimbangkan ini bakal dinaikin level atau masih dikasih pelajaran yang sama juga dengan kondisi yang beda aja sih gitu. Untuk bisa nanganin ini sebenarnya kalian cuma butuh diam, terus serahin semua ke Tuhan, terus letting go apapun itu. Jadi anggap aja semua yang kamu punya sekarang itu bukan punya kamu. Uang kamu, pekerjaan kamu, pacar kamu, siapapun itu yang kamu punya sekarang itu bukan punya kamu. Gitu loh. Jadi kamu punya perspektif baru. Kalaupun seandainya mereka hilang dari hidup kamu gak akan ketar-ketir. Kamu gak akan ngerasa kayak kehilangan banyak gitu loh. Jadi tanya dulu ke diri sendiri nih gimana caranya gitu loh. Ini gimana nih bisa, kira-kira kalau misalnya saya kehilangan pekerjaan, saya masih bisa have fun nggak? Kalau saya kehilangan pacar, masih bisa have fun nggak? Gitu. Kalau misalnya saya kehilangan uang, saya masih bisa have fun nggak? Gitu. Karena segala sesuatunya itu sebenarnya bukan punya kita kan gitu. Jadi caranya itu ya itu let go. Untuk bisa nguasain ini ya, untuk bisa nguasain pelajaran yang ini nih. Judgment. Ini kalian lagi sedang dipertimbangkan sama dosen penguji lah ibarat gitu. Apakah diluluskan atau tidak, karena skripsinya masih ada yang kurang gitu loh. Kayak gitu. Terus di sini, where can I create more space? Bentar ya. Dibandingkan kamu terlalu sibuk kerja kayak gitu ya, harus kayak yang lakuin ini, harus ngelakuin itu, mendingan kayak yang mendingan kalian tuh bikin schedule yang benar-benar kayak yang jam sekian ini masih ada waktu untuk santai, untuk diriku sendiri, untuk nanya ke diri sendiri ini harus gimana kayak gitu. Terus jadi kayak yang nyari waktu atau nyari ruang di otak kamu, atau intinya di kehidupan kamu dimana kamu tuh bisa napas kayak gitu, bisa napas dan bisa lebih ngerti lagi hati kamu tuh maunya gimana kayak gitu. Terus inspired actionnya apa, kayak actionnya nih kamu mau digimanain gitu loh, itu tuh intinya. Jadi emang schedule kamu tuh harus didetox gitu. Mungkin kalian yang misalnya kayak yang kerja dari jam sekian ke jam sekian, detox kayak gitu, kamu harus nyari 1 jam atau 2 jam untuk kayak shutdown, untuk kayak diam, terus tahu sendiri gitu tuh. Kamu nih maunya apa yang udah didapetin sekarang, bersyukurnya gimana, hal-hal kayak gitu. Nanti baru clarity-nya, kejelasannya bakal ketemu. Kamu tuh harusnya gimana. Dari sini am I focus?
on what I want most. Oke, jadi jangan terlalu fokus sama apa yang kalian mau ya. Tadi aku bilang mungkin letting go itu jangan terlalu fokus sama apa yang kamu punya sekarang, apa yang kamu mau sekarang gitu loh. Karena kita biasanya nemuin sesuatu atau dapetin sesuatu tuh yang nggak kita sangka-sangka. Misalnya lagi kayak yang iseng doang, misalnya saya pengen ini, tiba-tiba dapet. Tapi ketika kayak kita lupa gitu ya, oh iya saya pernah doa ini gitu tuh. Nah itu datang. Tapi kalau misalnya kalian terlalu kayak yang patokan, oh saya mau ini, kok belum datang-datang, mana sih gitu. Padahal doanya ini loh gitu. Nah yang kayak gitu biasanya delay gitu doanya gitu. Itulah alasan kenapa ketika mau achieve something atau mau dapetin sesuatu itu harus di let go dulu gitu. Makanya tadi aku bilang kan, udah jelasin, anggap aja segala sesuatu yang kamu punya sekarang itu bukan punya kamu. Itu aja. Kalian harus buat skala prioritas karena jadwal kalian berantakan banget nih kayaknya ya. Jadwal kayak dari pulang kerja terus berleha-leha makan segala macam. Jadi nggak ada tidur tuh, ya udah tidur ya. Emang kalian istirahat, cuma kan kalian nggak punya waktu untuk nanya diri kalian sendiri maunya apa. Kalian cuma komplain aja, aduh kan pengennya tuh jadi ini, pengennya tuh kesini, pengennya tuh nggak dikerja di sini, atau pengennya tuh dapetin si dia gini. Ngeluh terus kayak gitu hal yang sama, tapi kalian nggak pernah namanya create some space gitu, ibaratnya ngasih waktu untuk diri kalian tuh sebenarnya kalian bisa ngelakuin apa gitu loh. Ngelakuin apa untuk datang ke dream life gitu, untuk datang ke cita-cita kamu tuh gimana gitu loh. Kalian gak pernah punya waktu untuk itu, kalian sibuk untuk komplain. Nah inilah sih yang menurut aku di bagian judgementnya di sini sih menurut aku gitu. Ini bukan aku galak ya, aku kayaknya readingannya ini banget gitu loh, kayak yang ngejudging gitu. Nah ini ada keluar kartu judgment karena memang kalian sedang dinilai gitu loh, sedang ada penilaian, sedang ada ini mau dinaikin atau enggak gitu loh. Jadi bukan galak ya gitu, aku baca apa adanya nih gitu, apa adanya. Kalian kalau bagus aku baca bagus, kalau misalnya ternyata ini kan tadi yang ditanyakan kan perkembangan jiwa, jadi aku harap kalian dengan legowo nerima gitu loh ininya, masukannya ya. Dan di sini transmute energinya ada divine masculine. The frequency of divine masculine support our strong focus lagi kan, fokusnya keluar ya. Focus and active side, allowing it to express itself while helping us to bring our dreams and ideas into form with kindness and wisdom. Dua-dua. Jadi sekarang saatnya mengaktifkan sisi divine masculine kalian gitu. Kalau kalian yang memang sudah ada di energi awal itu udah masculine gitu, yang udah biasa action, kalian mendingan pakai ini full deh gitu. Pakai energi masculine kalian full, yang inspirednya actionnya tuh banyak banget ya. Action lebih banyak dibandingkan kayak mikirin doang pengen apa gitu. Karena kan kalau beda sama divine feminine ya. Kalau misal kalian emang energi awalnya atau energi dasarnya adalah divine feminine, misalnya kayak gitu, divine feminine kan energinya flow, nerima, allowance. Itu tuh energinya di pile 1 ada allowance, ada beberapa. Nah kalau kalian yang ini nih harus action, harus jalan. Jangan cuma kayak yang mana nih nerima doang, pasrah doang lah, biarin deh nanti juga dikasih sama Tuhan, biarin deh nanti juga ada sama Tuhan gitu. Nggak bisa begitu. Kalian harus jalan, harus action. Karena nggak akan lulus pelajaran kalau misalnya kalian sendiri nggak jalan gitu. Karena kalian udah biasa ada di zona nyaman, nggak keluar dari zona nyaman kalian gitu. Sekarang tuh universe tuh kayak pengen kamu tuh keluar dari zona nyamannya kamu, lawan ketakutan kamu dan dapetin apa yang kamu mau. Udah itu doang. Tapi harus dikontemplasi dulu, tanya dulu, di hermit mode dulu nih, nanya ke diri sendiri, diem, maunya gimana, ayo jalan gitu.
Karena yang bakal ngegerakin diri kamu ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Percuma nanya ke orang lain, misalnya nanya, ini gimana sih, kan aku pengennya kayak gini ya, aku tuh pengen hidup aku tuh gak gini-gini terus, kayak gini, ini kan aturan dari masyarakat harus kayak gini gitu. Ya tapi kalau ngeluh terus kayak gitu kan orang lain juga gimana ya, orang lain juga kayak yang ya paling cuma kasih saran doang, yang jalanin kan kamu gitu, bukan orang lain lagi gitu. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini Libra, Aquarius, Gemini kuat banget, bisa Scorpio, Cancer. Libranya juga kuat banget sih. Oke, ini inisialnya. Ini PL2 nih agak berat ya. Karena aku ngelihatnya ada banyak banget yang belum lulus. Belum lulus sama ininya. Pelajarannya ya. Dan makanya dikasih kejadian berulang gitu, yang kok kayaknya hidupnya gitu terus, ada lagi masalahnya yang sama gitu loh. Di sini ada U, inisialnya ada N, ada X, ada F, ada E, ada Z, ada ada X, ada J, ada Z, ada P. Oke, jadi ini inisialnya ada U, X, N, F, E, Z, P, J. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga tercerahkan. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Hello. Bagi kalian yang pilih PL nomor 3, ini ada shopping chart. Tadi habis baca PL2 agak capek ya. Oke, di sini ada The Magicians tapi in reverse. Oke, ada The Lovers in reverse. Ada The Star in reverse sama Justice. Justice-nya nggak reverse ya. Oke, The Magician di sini. Jadi mungkin perkembangan jiwa kamu sekarang, jiwa kamu sudah ada di posisi dimana kamu terlalu buang-buang waktu, kamu terlalu buang-buang resources atau buang-buang sumber energi gitu. Mungkin kamu banyak nunda, kamu banyak sebenarnya tuh banyak banget yang pengen kamu manifestasikan, tapi tekniknya nggak sempurna gitu. Tekniknya mungkin ada yang udah pakai teknik apa gitu kan, teknik visualisasi atau afirmasi udah nih, tapi let go-nya belum gitu. Jadi ada teknik-teknik manifestasinya ini belum sempurna semua sampai ke let go ya gitu. Dan di sini juga kalian terlalu fokus sama ilusi. Ingat ya, 3D itu adalah ilusi, 3 dimensi adalah ilusi, yang asli itu adalah 5D-nya kamu. Atau 5D itu kan isinya ada versi terbaik diri kamu ya di sana. Terus apapun yang kamu inginkan pasti ada di sana gitu loh. Kalau misalnya sekarang di 3 dimensi di depan mata kamu, sekarang kamu masih biasa aja, masih belum jadi orang yang memang the best version of yourself, itu ilusi gitu. Karena kalian diuji seyakin apa kalian dengan cita-cita kalian kan gitu kan. Kalian energinya kepecah banyak gitu loh, kepecah banyak. Dan kalian juga memanipulasi otak kalian kayaknya ya, memanipulasi otak kalian untuk kayak yang maksa banget untuk manifestasiin sesuatu gitu kan. Padahal otak kalian ini energinya masih berantakan, maksudnya kamu harusnya ada di energi menerima, tapi kalian malah kayak yang terlalu maksain, terlalu kayak yang attach banget, terlalu obses banget sama dua-duanya kayak gitu. Jadi yang ada out of touch, jadi memang gak bisa ibaratnya kalau lagi main mobil-mobilan atau enggak kita lagi ada di sirkuit, kamu keluar lintasan gitu, saking powerful kalian keluar lintasan. Nah itu nggak apa-apa, that's okay, namanya juga perkembangan jiwa ya. Nanti juga kalian bisa nemu kok momen dimana kalian bisa manifestasiin itu dengan benar kayak gitu kan. Kalau misalnya aja kalian memang udah tahu manifestasiin yang benar kayak gimana, kamu mungkin sekarang lagi keganggu
situasi atau lagi keganggu 3D lah, intinya kayak gitu. Di sini ada The Lovers tapi in reverse. Jadi kalian sangat-sangat fokus banget dengan self love-nya ya, karena kalian tuh ada momen sekarang ini dimana kalian tuh lagi nggak balance gitu. Jadi harmoninya tuh kurang. Jadi yang harmoni antara divine maskulin dan divine feminine ini kurang gitu loh, nggak balance. Yang harusnya tuh di saat-saat sekarang mungkin orang yang feminin harusnya lebih feminin, ini malah lebih fokus ke material things. Nah itu kan salah gitu kan, jadi nggak balance gitu loh. Cara nih nyambung sih sama yang The Magician-nya nih, karena kan tadi kalian tuh jadinya memanipulasi saking kayak yang pengen banget doanya terkabulkan di misal gitu kan. Nah si ini disharmoni ini, imbalance ini yang nggak balance, kamu kan misalnya ada di harusnya dasarnya tuh kamu adalah divine feminine. Kalau divine feminine harusnya tuh brutally acceptance, nerima apapun, flow, ngikutin alur. Nggak bisa dia dipaksa untuk kayak yang ngelakuin kayak manifestasi action tuh kan nggak bisa gitu loh. Karena divine feminine itu sifatnya leap into the unknown. Jadi dia ngambil langkah ke sesuatu yang gak dia tahu. Sedangkan mungkin beberapa dari kalian gitu ngelangkah tuh harus tahu dulu prediksi ke depan tuh kayak apa gitu. Jadi gak berani ngambil langkah ke yang gak pasti gitu. Nah itu tuh sebenarnya salah dan imbalance-nya atau gak balance-nya tuh di situ. Mungkin kalian divine maskulin harusnya action, malah diem aja gitu kan. Malah kayak yang ya udah ntar juga, serahin aja sama Tuhan deh, ntar juga dikasih. Nah yang maskulin juga salah gitu kan, misalnya kayak yang terlalu nyantai gitu. Jadi ada ketidakbalansan energi di sini gitu ya. Jadi akhirnya karena imbalance tadi ya, karena tidak balance-nya tadi itu banyak banget dari kalian mungkin ngerasain break up atau putus sama pasangan gitu, atau enggak kayak yang break atau kayak berantem terus kayak argumen gitu kan, kayak yang milih pasangan yang salah atau mungkin milih pilihan yang salah, akhirnya bikin yang nimbulin konflik setiap saat gitu kan, karena kalian nggak di touch gitu loh, nggak di touch sama outcome-nya, nggak let go hasilnya gitu loh. Itu indecisions. Jadi kalian ada kecenderungan untuk milih tuh salah gitu loh, milih yang salah justru. Di sini ada The Star. Nyambung ya ini kartu bertiga nih, berderet begini. Nyambung karena di sini kalian dilihat The Star-nya reverse, berarti kalian keyakinannya ya kurang, keyakinannya, terus kayak yang harapannya tuh udah tidak ada harapan gitu, kayak gitu. Terus kalau kalian tuh disconnect sama Tuhan mungkin, kayak yang karena saking ya mungkin udah, kalau contoh ada kepepet soal keuangan misalnya gitu ya, jadi yang memaksa kalian untuk keluar dari cangkang kalian untuk kerja, pokoknya kerja 24 jam misal kayak gitu. Nah akhirnya gitu kan, pokoknya si ini nih harapannya jadi kayak runtuh semua gitu loh, karena yang biasanya kalian punya harapan, ini kalian nggak harapan sama sekali, kayak yang ya gimana kalau nggak bakalan muncul kalau misalnya nggak action gitu. Ini berkebalikan sama PL1 ya. PL1 tuh harusnya nerima, enggak deng, ini itu gabungan dari PL1 dan PL2 kayaknya. PL2 kan harus action dan PL1 harus brutal acceptance. Jadi emang harus balance divine feminine dan divine masculine ya gitu. Jadi karena kalian gak ada keyakinan kalau misalnya doa kalian itu bakal dikabulkan, makanya kalian attach banget tuh, makanya kalian kayak yang bertanya-tanya terus energinya kapan datang kayak gitu, nimbulin depresi sendiri gitu kan, terus kayak yang banyak negativity di pikiran kalian gitu. Nah di sini gitu tuh, karena kalian begini, hati-hati karena nanti kalau untuk hukum semesta itu kan tetap berjalan, karma cause and effect tetap berjalan gitu kan. Misalnya kalian nggak balance, kan ada hukum polarity ya,
divine feminine dan divine masculine, hukum polaritinya tetap jalan. Kalau nggak balance berarti kalian apa konsekuensinya gitu kan. Terus di sini juga kebenaran akan terungkap gitu kan. Terus kalian menerima konsekuensi atas apa yang kalian tabur gitu. Kalau misalnya di sini kalian memanipulasi diri sendiri, otak kalian sendiri gitu kan ya, untuk bisa nemuin jalan kalian tapi dengan energi yang salah, nah itu kalian lagi bakalan terima konsekuensinya kayak gitu ya. Makanya sekarang harusnya lebih fokus ke energi dasar kalian. Misalnya kalau emang kalian divine masculine, ya udah energi dasarnya aja yang difokuskan. Terus kalau misalnya kalian divine feminine, berarti energi feminine yang difokuskan ya guys gitu. Dan have faith guys, yakin sama Tuhan bakalan kabulin, yakin sama Tuhan kalau misalnya harapan kalian bakal dimudahkan lah, intinya gitu. Jadi energinya nggak pecah. Jadi kalau misalnya kalian manifestasi satu, udah fokus di satu dulu aja deh gitu. Kalau dibanding banyak tapi kepecah-pecah gitu. Jadinya kan kayak yang kalian ngabisin energi kalian sendiri gitu. Terus di sini ada from whom can I release my judgment right now? Keputusan itu kan mendekatkan hati kita ke kebenaran dan memisahkan kita dari cinta kayak gitu. Pokoknya di wrap up gitu kan, berbarengan dengan ketakutan, terus kayak rasa malu kayak gitu. Terus sekarang kalau misal seandainya kalian sadar sama diri sendiri nih, kira-kira kalian masang keputusan atau masang judgment itu kemana gitu? Apakah ke orang yang ada di hidup kalian gitu kan? Apa ke diri sendiri kayak gitu? Jadi tolong release expectations, kayak kamu ilangin deh ekspektasinya gitu kan ya. Jangan berekspektasi terlalu tinggi dengan seseorang ataupun dengan diri kamu sendiri sebenarnya. Pokoknya intinya jangan berpatokan sama hasil, ngarepin hasil yang gimana banget gitu. Ekspektasinya jangan tinggi banget gitu. Boleh berharap, doa tinggi nih, habis itu let go, jangan terus-terusan ditungguin gitu ya. Dan tetap bersyukur dengan apa yang kalian punya gitu. Pokoknya intinya release judgment. Jangan ngejudging orang ya. Jangan ngejudge orang, jangan ngejudge diri kamu sendiri gitu. Biar kamu menang. Biar kamu ini padahal bagus-bagus loh. Ini kalau misalnya kalian gak manipulasi diri kalian sendiri, kalian bisa manifestasiin apa yang kalian mau kayak gitu ya. Nih, kalau misalnya dia tegak nih, kalian fokus, kalian dikasih kreativitas, kalian dikasih skill yang bener-bener bisa ngubah apa yang dari otak kamu tuh ke realita kamu sekarang kayak gitu. Pokoknya banyak banget inspirasi, banyak banget kekuatan, banyak banget keingintahuan, pokoknya semua kemampuan dikerahkan gitu kan ya. Tapi sayangnya dia lagi di reverse. Kalau misalnya kalian udah ngubah tadi energi dasar kalian bakal balikin semua kartu-kartu ini gitu. Di sini juga kan kalau the lovers berarti kan kalian divine love, kalian bisa mengerti gitu soul connections atau koneksi spiritual kalian gimana gitu. Kalian juga bisa memilih si cinta ini dengan harmoni kayak gitu. Jadi kalian bisa union sama soulmate kalian atau sama twin flame kalian, terserah. Dan kalau misalnya the star kalian lagi tegak nih gitu kan, ibaratnya pokoknya banyak banget keajaiban gitu. Banyak banget positivity, banyak banget healing gitu, banyak banget kejelasan jiwa gitu ya. Jadi who am I ready to forgive? Oke, mungkin kalian selama ini masih belum. Jadi sebenarnya yang menghalangi kalian dari si kartu-kartu ini kebalik nih ya, menghalangi kalian ini sebenarnya adalah kamu sering judging orang, mungkin ngejudge orang gitu tuh kan.
atau ngejudge diri kamu sendiri kayak yang, makanya di sini self love-nya udah harus dipraktekin lagi, karena mungkin kamu terlalu ngejudge diri kamu, mungkin orang yang nggak cakep misalnya, kayak nggak berguna atau gimana. Nah, kamu terlalu banyak kayak gitu ke diri kamu sendiri, sampai akhirnya ditanya siapa yang aku nih sebenarnya harus maafin siapa gitu. Ya tentu saja maafin diri sendiri ya guys. Jadi untuk bisa balikin si The Magician, The Lovers, dan The Star ini kembali seperti semula, itu kalian harus maafin diri kalian sendiri dan jangan berekspektasi terlalu tinggi ke manusia. Itu aja. Ya jadi inilah perkembangan jiwanya. Tapi aku yakin sih nanti bakal kebalik ya. Maksudnya dibalik lagi. Ini kan reverse nih. Nanti tegak lagi tuh masing-masing dari mereka. Gitu. Di sini yang ditransmute adalah emergence. The frequency of emergence invite us to approach our reality with a childlike attitude of innocence and wonderment, and to watch and celebrate the beauty that unfolds from that place. Jadi kalian nanti energi yang sangat berpengaruh di perjalanan kalian sekarang itu adalah energi kekanak-kanakan. Jadi mungkin kalian terlalu serius ya. Kalian terlalu serius untuk ngadepin hidup, karena mungkin kayak hidup tuh terlalu menekan kalian banget. Akhirnya kalian terlalu serius tuh, kayak serius untuk manifestasi, serius untuk kayak yang mencari cinta, serius untuk nyari uang, terlalu serius intinya kayak gitu. Tapi sekarang diistirahatkan untuk balik lagi. Sorry kalau misalnya ada noise ya. Untuk balik lagi ke energi masa anak-anak tuh, yang gimana tuh benar-benar innocence banget, pure banget, kayak yang nggak tahu walaupun di depan tuh nggak tahu gimana, kalian tetap maju kayak gitu. Terus kayak yang kepo gitu kan, nanti di depan ada dikasih hadiah apa ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu dipakai. Apalagi misalkan kalau misalnya kita kayak childlike wonder kan, kayak semesta bakal kasih apa lagi ya gitu. Aku udah kayak gini, semesta bakal gimana ya, kayak gitu. Nah itu, dan akhirnya tuh kalian bisa melihat atau bisa merayakan the beauty of life. Jadi indahnya dunia, indahnya manusia, indahnya apapun itu, hal-hal positif dari situ gitu. Oke, untuk zodiak sendiri di sini Gemini-nya kuat, terus Pisces juga ada, Libra, Aquarius, Gemini ada nih, Libra juga. Oke. Ya untuk inisialnya, kalau misalnya nggak ada ya zodiaknya nggak apa-apa, mungkin di inisial. Kalau misalnya nggak ada di inisial juga nggak apa-apa. That's okay. Oke, ini inisialnya ada T, ada N, ada M, ada S, ada X, ada Y, ada O, ada J, ada Y, ada I. Jadi inisialnya ya T, M, X, N, S, Y, O, I, J, Y lagi. Kalau salah nggak ada, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan. Oke, aku kira cukup untuk file 3. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box ya. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you!